Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Robin yang baru saja terbangun di sebuah pantai. Lalu Robin pun mulai melihat ke sekeliling namun tak menemukan siapa-siapa. Tiba-tiba Robin dikejutkan dengan sebuah ledakan yang memunculkan sesosok bayangan hitam. Karena panik, Robin pun langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Setelah ia berhasil kabur dari bayangan tersebut, Robin lalu memegang urat nadinya. Dan alangkah terkejutnya Robin, ternyata nadinya telah berhenti. Robin pun mulai berjalan untuk mencari pertolongan. Dari kejauhan terlihat sebuah mercusuar yang tidak menyala. Setelah berjalan beberapa saat, Robin pun sampai ke sebuah pondok. Setelah Robin masuk, ia pun melihat dua orang wanita dan seorang pria sedang asik bercocok tanam. Robin pun juga melihat bayangan hitam terbang di sekitar mereka. Namun setelah Robin mematikan musik di dalam pondok tersebut, ketiga orang itu lalu berhenti melakukan cocok tanam. Dan bayangan hitam itu pun tiba-tiba langsung menghilang. Robin pun lantas mulai berkenalan dengan penghuni pondok tersebut. Ini bernama Sep, ini Livy, dan ini adalah Patricia. Setelah berkenalan, Robin yang mendengar ada suara tangisan di sebuah ruangan langsung menghampirinya. Terlihat seorang gadis bernama Oni sedang melakukan bundir namun tak kunjung tewas juga. Patricia lalu mengatakan pada Robin bahwa mereka semua sudah tewas, termasuk Robin sendiri. Sep pun mengatakan pada Robin bahwa mereka sebelumnya berada di sebuah klub malam. Namun karena terlalu banyak orang, terjadilah sebuah insiden runtuhnya atap klub yang membuat beberapa orang tewas di sana. Mereka berempat pun lalu terbangun di sebuah pantai dan akhirnya sampai di pondok tersebut. Setelah itu, tiba-tiba Oni menghilang. Sep yang melihat Robin terkejut langsung menjelaskan bahwa Oni memang selalu menghilang seperti itu dan akan muncul kembali setelah beberapa saat. Lalu tiba-tiba cahaya mercusuar menyorot ke arah mereka dan seketika mereka mengalami sebuah kilas balik yang sangat menakutkan. Setelah cahaya mercusuar itu berlalu, mereka terlihat sangat kelelahan. Robin berasumsi bahwa ketika Oni menghilang, ia pasti kembali ke suatu tempat di mana ia masih hidup. Atau bisa dibilang, Oni ini mungkin saja masih dalam keadaan koma. Dengan kata lain, masih ada jalan untuk kembali ke dunia. Robin kemudian mengajak mereka semua untuk pergi ke mercusuar dan mencari tahu apa yang terjadi. Namun, Sep dan Patricia memutuskan untuk tidak ikut karena berpikir bahwa hal itu akan sia-sia saja. Kemudian, Robin, Livy, dan Oni berjalan menuju ke mercusuar itu. Namun, semakin lama mereka berjalan, mercusuar itu malah terlihat semakin jauh. Tiba-tiba, Oni kembali menghilang. Sementara di pondok, Sep dan Patricia kembali bercocok tanam. Namun, ketika sedang asik bercocok tanam, tiba-tiba muncul bayangan hitam dan langsung merasuki mereka. Ketika Robin dan Livy sedang menunggu Oni kembali, tiba-tiba muncul sosok makhluk halus di belakang Livy. Makhluk-makhluk itu seperti terhalang oleh sebuah pembatas. Mereka yang terkejut langsung berlari ketakutan ke arah mercusuar. Setelah cukup jauh berlari, mereka ternyata malah kembali lagi ke pondok. Setelah masuk ke dalam pondok, mereka kembali melihat sosok bayangan hitam yang terbang ke sana kemari lalu masuk ke dalam lubang loteng. Sep pun lantas naik untuk melihatnya, namun ia tak menemukan bayangan tersebut. Lalu Robin pun mencoba menyimpulkan bahwa mereka sekarang terjebak dalam sebuah lingkaran setan yang tak berujung. Sejauh apapun mereka mencoba untuk pergi, mereka akan tetap kembali ke tempat semula. Dan pondok yang mereka tempati saat ini merupakan gabungan ruangan dari masing-masing kenangan mereka sewaktu masih hidup, kecuali kotak pendingin berisi minuman yang dibawa oleh Sep dari dunia luar. Robin lalu meminta mereka untuk mencari paku dan palu agar bisa digunakan untuk menutup lubang loteng tersebut. Namun setelah mencari di seluruh ruangan, mereka tak menemukan paku ataupun palu. Mereka pun terlihat mulai terfokus pada sebuah lukisan dan mulai mendapat
mendapatkan petunjuk. Livy menyadari bahwa pasti ada pantai dan pondok lain di mana orang lain terjebak seperti yang mereka alami saat ini. Kemudian Robin menyarankan untuk mencari sebab kenapa mereka bisa mengalami hal seperti ini dengan cara menyebutkan dosa-dosa besar apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Kemudian mereka mulai minum minuman asoy agar bisa lebih jujur. Mereka pun mulai menyebutkan dosa-dosa mereka satu persatu. Lalu tiba-tiba mercusuar itu kembali menyorot ke arah mereka yang seketika membuat mereka kembali merasakan kilas balik yang menyeramkan. Setelah itu, Sep mengungkapkan bahwa ia pernah memperkasos seorang wanita di sebuah klub. Mendengar hal itu, Robin mulai berpikir bahwa mereka ada di sana karena kesalahan yang dilakukan oleh Sep. Namun, Sep yang tersinggung mengatakan bahwa ia kini sudah merasa bahagia karena Livy dan Patricia telah menyenangkannya di tempat tersebut. Mendengar hal itu, Patricia langsung marah dan menjepit tangan Sep menggunakan pintu. Sep yang kesal dan kesakitan lalu pergi meninggalkan pondok tersebut. Sesampainya Sep di pinggir pantai, tiba-tiba cahaya mercusuar itu menyorot ke arahnya. Di dalam pondok, nampak Oni kembali menghilang. Sedangkan Sep yang mencoba untuk kembali ke pondok langsung dikejar oleh bayangan hitam. Sep yang ketakutan langsung berlari menuju ke pantai. Namun saat ia terjatuh, ia malah langsung diperkasos oleh bayangan hitam tersebut. Sedangkan di pondok, terlihat Oni sudah muncul kembali sambil memegang gelang milik ayahnya. Oni mengatakan bahwa saat ia menghilang, ia mungkin saja sedang memegang tangan ayahnya yang tak sengaja membawa gelang miliknya kembali ke dalam pondok. Lalu tiba-tiba bayangan hitam itu mencoba mengambil gelang milik Oni. Namun saat bayangan itu menyentuh gelang Oni, terlihat ia sedikit terbakar dan kesakitan yang membuat bayangan tersebut terbang kembali masuk ke dalam loteng. Melihat kejadian yang dialami oleh Oni, Robin menyadari bahwa gelang Oni mungkin saja bisa membawa mereka kembali hidup. Sedangkan di luar, terlihat pembatas semakin mengecil. Mereka lalu terlihat berpegangan pada Oni dan berharap ini akan membawa mereka terbawa ke alam dunia saat Oni menghilang. Namun Patricia yang merasa ide Robin tidak masuk akal, kemudian menjelaskan sesuatu tentang tanda-tanda orang meninggal yang tidak akan masuk ke dalam surga. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba Sep datang dengan marah-marah sembari mencari bayangan hitam yang telah memperkasosnya tadi. Ia pun mengatakan pada semuanya bahwa bayangan itu telah memperkasosnya. Mendengar hal itu, Patricia terlihat menertawakannya. Sep yang marah lantas kembali keluar pondok. Namun Sep malah muncul di jendela. Sep pun lalu kembali masuk ke dalam pondok dan langsung menyerang Oni dan Livy karena ikut menertawakannya. Namun saat Sep akan menghabisi Oni, tiba-tiba Oni kembali menghilang. Patricia yang melihat Sep sedang terkejut langsung menyerang kepala Sep. Sep yang terlihat sudah tewas langsung dibawa masuk ke dalam toilet. Setelah itu, Robin kemudian membuka pintu dan melihat pembatas telah berada di depannya. Ia pun langsung menutup pintu dan bergegas melihat lukisan yang sebelumnya. Di sini, Robin akhirnya menyadari bahwa mereka sekarang sedang berada dalam sebuah gelembung pembatas yang semakin lama semakin menyusut karena ditekan oleh banyak roh yang berada di luar gelembung. Setelah itu, Oni kembali muncul. Mereka pun menyadari bahwa Oni tak akan bisa membawa mereka pulang. Tidak selang berapa lama, bayangan hitam itu muncul kembali. Lalu dengan sekejap kembali masuk ke dalam loteng. Robin yang menyadari bahwa bayangan hitam itu selalu muncul saat mereka melakukan dosa, mengatakan bahwa mereka harus melawan dengan menggunakan barang-barang dari dunia nyata. Robin pun berencana untuk mengurung bayangan itu di dalam kotak pendingin. Singkat cerita, saat Oni sedang mengobrol dengan Livy, Oni mengatakan sebuah kebohongan dan seketika bayangan itu muncul kembali karena dosa kebohongan yang dilakukan oleh Oni. Robin lalu meminta Oni untuk mengatakan lebih banyak kebohongan agar bayangan hitam itu mendekati dirinya. Sementara itu, Robin dan Patricia menyiram bayangan itu menggunakan minuman. Melihat bayangan tersebut mulai melemah, Robin langsung menggunakan gelang milik ayah Oni untuk menangkap bayangan hitam itu dan mengurungnya dalam kotak pendingin. Bayangan hitam itu mencoba keluar namun dihalangi oleh Robin yang terus menyiramnya dengan minuman. Robin lalu menanyai bayangan hitam itu tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun bayangan hitam itu tak memberikan jawaban. Setelah itu, mereka pun akhirnya menyadari bahwa yang ada di luar gelembung pembatas itu adalah neraka. Dan lama-kelamaan gelembung itu akan semakin menyusut dan menelan mereka masuk ke dalam neraka.
Tidak selang berapa lama, Sep yang kembali bangkit langsung ikut-ikutan menyiram bayangan hitam tersebut. Namun, Sep yang terlalu bersemangat malah membuat bayangan hitam itu merasukinya. Alhasil, Sep pun langsung bangun dan menyerang Patricia. Lalu terlihat cahaya mercusuar kembali menyoroti mereka. Dan tiba-tiba, Sep ditarik keluar oleh sesuatu. Singkat cerita, setelah Sep ditarik keluar, nampak Oni kembali menghilang. Dan saat Oni kembali, terlihat ia membawa sebuah selimut. Ia pun lalu memberikan selimut itu kepada Livy dan kembali menghilang untuk yang terakhir kalinya. Livy pun kemudian menyadari bahwa mereka tewas ternyata karena kesalahan Robin sebagai manajer klub yang membiarkan terlalu banyak orang masuk dan terjadi insiden yang menewaskan mereka semua. Lalu, tiba-tiba bayangan hitam itu muncul kembali dan merasuki Robin. Saat gelembung itu semakin menyusut, Livy kemudian menyelimuti Robin menggunakan selimut pemberian Oni. Robin yang dirasuki langsung menerbangkan Patricia keluar gelembung. Melihat hal itu, Livy lantas membujuk Robin untuk menggunakan kekuatan bayangan hitam itu dan mengorbankan dirinya agar semua orang bisa selamat. Setelah sejenak berpikir, Robin pun akhirnya mengorbankan dirinya dan menggunakan kekuatan bayangan hitam tersebut untuk menyelamatkan Livy beserta jiwa-jiwa yang lainnya. Lalu kisah pun akhirnya selesai. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Ku pastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damai.